BLT mitigasi resiko pangan dengan nominal Rp600.000 awalnya diprediksi cair maksimal bulan Juni tahun 2024. Tetapi ternyata hingga bulan Juli tahun 2024 masih belum ada pencairan untuk BLT mitigasi resiko pangan. Nah, apakah sudah positif kalau BLT mitigasi resiko pangan ini tidak jadi cair? Karena targetnya itu cair bulan Juni, tetapi hingga bulan Juli nggak ada pencairan juga. Nah, sebenarnya apa sih hal yang menyebabkan untuk BLT mitigasi resiko pangan ini tidak jadi cair? Lalu, apakah ada kemungkinan untuk BLT mitigasi resiko pangan ini akan dicairkan pada bulan Juli tahun 2024 ini? Ataupun bisa saja ya cairnya nanti terlambat pada bulan-bulan selanjutnya. Nah, di sini akan kita berikan informasinya secara lengkap. Akan kita cari informasi dari pemerintah pusat, lalu juga dari hasil pengecekan di 6NG akun Supervisor Dinas Sosial Kota maupun Kabupaten. Seperti apakah untuk informasinya secara lengkap? Pastikan simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Heru Agustian di channel Info Digital. Nah, sobat, kali ini kita akan update ya informasi terbaru untuk program bantuan dari pemerintah. Pastikan bagi teman-teman yang ingin dapat informasi yang update, valid, akurat di proses pencarian bantuan sosial, teman-teman silahkan subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi penting tentang pencairan bantuan sosial seperti PKH, BPNT, BLT, BST, KIP, Kartu Prakerja ataupun bantuan pemerintah yang lainnya. Dan saya sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah selalu support channel ini dengan cara subscribe, sudah like video kita, dan sudah berkomentar positif ya dalam setiap video yang kita upload. Semoga rezeki teman-teman semakin bertambah, semakin berlimpah, dan semoga selalu dilancarkan dalam segala urusannya. Allahumma amin. Oke, jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas bantuan dari pemerintah yang sempat dinanti-nantikan oleh banyak masyarakat di seluruh Indonesia, yaitu BLT mitigasi resiko pangan dengan nominal yang dijanjikan adalah Rp600.000. Nah, ini bantuan tersebut dijanjikan pemerintah awalnya itu cair estimasi bulan Januari, Februari, lalu mundur ya bulan Maret, April, dan sempat ada wacana maksimal itu disalurkan pada bulan Juni tahun 2024. Karena targetnya itu direncanakan cair pada semester 1 tahun 2024. Nah, semester 1 dalam tahun 2024 ini mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Tetapi kita sudah melewati bulan Juni dan kita telah memasuki bulan Juli, kok masih belum ada informasi lebih lanjut tentang BLT mitigasi resiko pangan. Nah, apakah BLT mitigasi resiko pangan ini sudah positif tidak akan pernah dicairkan lagi? Atau masih ada peluang dicairkan pada bulan-bulan selanjutnya? Nah, di sini kita sudah mengumpulkan informasi dari pemerintah pusat ya, teman-teman. Lalu kita juga nanti akan tunjukkan hasil pengecekan di 6NG. Nah, di sini kita juga ada informasi penting ini, teman-teman, tentang pencairan bantuan sosial yang lewat kartu KKS Bank Himbara. Jadi terpantau mulai awal bulan Juli 2024 ini ada saldo yang masuk ke dalam kartu KKS Bank Himbara bagi KPM yang masuk dalam penerimaan bantuan PKH maupun juga BPNT alokasi Mei-Juni. Nah, walaupun alokasi Mei-Juni, tetapi masih terus ada pencairan hingga bulan Juli ini karena KPM tersebut bisa saja masuk data susulan atau yang namanya itu tervalidasi by system mendapatkan bantuan sosial. Ini biasanya juga cairnya di belakang-belakangan, teman-teman. Jadi kita bisa pastikan ya pada bulan Juli ini masih banyak KPM yang belum menerima bantuan PKH maupun BPNT alokasi Mei-Juni akan dicairkan pada bulan Juli ini. Oke, jadi bisa dipahami ya jika ada saldo yang masuk ke dalam kartu KKS Bank Himbara di bulan Juli ini, itu masih untuk alokasi PKH maupun BPNT bulan Mei-Juni. Karena untuk PKH BPNT bulan Juli di 6NG, setelah kita lakukan pengecekan hingga hari ini pun masih belum ada tanda-tanda akan mulai dicairkan.
apalagi SP2D. Nah, ini masih sangat jauh sekali. Yang pasti nanti jika ada perkembangan tentang informasi pencairan PKH BPNT yang nanti muncul ya status terbaru di 6NG akun Supervisor Dinas Sosial Kota maupun Kabupaten, informasinya akan kita bagikan ke teman-teman semua. Nah, lanjut di sini kita membahas tentang BLT mitigasi resiko pangan. Setelah kita kumpulkan beberapa informasi dari website resmi pemerintahan maupun juga dari berita elektronik dan dari hasil pengecekan di 6NG. Nah, di sini masih tersimpulkan kalau hingga saat ini BLT mitigasi resiko pangan masih belum ada informasi lebih lanjutnya. Karena dari pihak pemerintah pusat sendiri, dari pihak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, ini masih menunggu ya data dari Kementerian Sosial. Dan walaupun memang dananya itu sudah dianggarkan, tetapi jika masih belum ada data penerima ataupun juga masih belum ada surat resmi dari Kementerian Sosial yang ditunjukkan ke kas negara, nah maka tentu aja untuk uang bantuan BLT mitigasi resiko pangan ini ya uangnya stuck gitu aja, jadi masih belum diturunkan. Oke, jadi bisa dipahami ya, hingga saat ini dari pihak Kementerian Keuangan sendiri belum mencairkan uang bantuan BLT mitigasi resiko pangan ke pihak bank penyalur maupun juga ke pihak kantor pos Indonesia. Nah, lalu dari pihak Kementerian Sosial sendiri kemarin kita juga mendapatkan informasi hingga saat ini masih dalam tahapan proses verifikasi data dan juga updating data penerima bantuan sosial. Jadi data para penerima bantuan sosial ini masih diupdate terus datanya, masih terus disinkronisasikan antara NIK, nomor induk kependudukan, dengan data yang ada di DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, dengan harapannya data ini terus disinkronkan dan diupdate, maka bantuan sosial ini diharapkan bisa tepat sasaran, bisa lebih menyasar keluarga penerima manfaat yang membutuhkan bantuan sosial dari pemerintah. Nah, jadi sampai sini bisa dipahami ya teman-teman, datanya masih dikelola, masih terus diperbaharui hingga saat ini. Lalu di beberapa waktu lalu juga ada informasi dari rapat DPR RI dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Ada usulan juga teman-teman, kalau untuk data penerima bantuan sosial itu dari data Reksosek dan tidak serta-merta langsung dari DTKS semua. Jadi data Reksosek ini nantinya akan disinkronisasi dengan data di DTKS, akan dipadankan teman-teman. Nah, ini ada wacana seperti itu, tetapi memang baru usulan kok dan belum diterapkan. Dan apabila ini nanti diterapkan, maka penerima bantuan sosial di tahap yang selanjutnya pasti memerlukan waktu yang lebih panjang untuk sampai dengan benar-benar dicairkan. Nah, lalu setelah kita lakukan pengecekan di 6NG akun Supervisor Dinas Sosial Kota maupun Kabupaten untuk bantuan BLT mitigasi resiko pangan, ini pun masih belum muncul teman-teman. Di bagian menu bantuannya, ini dia, di sini saat kita lakukan pengecekan masih belum ada menu bantuan BLT mitigasi resiko pangan. Artinya untuk BLT mitigasi resiko pangan mulai dari pemerintahan pusat masih belum ada informasi. Lalu data di 6NG juga masih belum ada informasinya update. Nah, di sini kita terus menunggu ya untuk BLT mitigasi resiko pangan ini, semoga terus disalurkan. Walaupun jika kita simpulkan untuk BLT mitigasi resiko pangan ini agak 50-50 ya, bisa aja cair, bisa aja nggak jadi cair, dan mungkin aja nanti akan ada bantuan baru sebagai pengganti BLT mitigasi resiko pangan. Karena awalnya ditargetkan semester 1 kok hingga memasuki semester 2 di tahun 2024 masih belum ada informasi pastinya kapan akan cair. Nah, ini masih 50-50 antara ya bisa aja cair, tetapi bisa aja nggak jadi dicairkan. Kita tunggu informasi lanjutannya, yang pasti nanti jika ada info resmi ataupun ada informasi yang valid akan kita bagikan ke teman-teman semua. Pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, saya Heru Agustian, saya pamit undur diri. Semoga informasi dalam video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam kesempatan video selanjutnya.